Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Rizka Putri dengan NIM V1323022 dari kelas A. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang analisis linear regresi, logistik regresi, dan machine learning. Nah, yang pertama kita masuk saja langsung. Di sini ada data output, coefficient of slope, coefficient of intercept, ada data score dan durasi. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam rumusnya, kita sama dengan, kita klik lines, lalu kita masukkan data yang ada di score, kita blok semua sampai bawah, lalu kita pilih titik koma, blok bagian durasi sampai ke angka 2, selanjutnya kita klik enter. Nah, lalu kita desimalkan seperti ini. Nah, untuk coefficient of slope kita ketulis ulang di bagian output data sebelah kiri yaitu 5,25026. Selanjutnya untuk coefficient of intercept kita tulis output di bagian kanan yaitu 67,16169. Nah, selanjutnya kita blok semua bagian durasi dan skor, blok semua sampai bawah. Dan kita buat chartnya. Caranya kita ke bagian insert, lalu ke chart, kita pilih scatter. Nah, di bagian titik biru ini kita klik kanan, klik trade line. Nah, kita pastikan di trade line option ini kita klik bagian linear. Lalu untuk di bagian bawah sini kita centang di bagian display equation on chart and display R squared value on chart. Lalu, nah di sini sudah muncul hasilnya. Kita kasih bagian bawah. Nah, di bagian skor ini kan kosong. Nah, kita harus mengisinya dengan cara memasukkan hasil dari tabel di sini, yaitu kita klik sama dengan, nah kita masukkan 5,250. Nah, kita kalikan di bagian durasi. Seperti ini. Lalu kita tambah 67,162. Satu kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kita klik dua kali bagian bawah kanan. Lalu kita desimalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian linear regression hypothesis testing. Dan selanjutnya di sini ada data linear regression hypothesis. Yang pertama ada iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Nah, jadi pertama-tama kita masukkan ke data, masuk ke data, dan kita masuk ke data analyze. Nah, seperti ini kita cari regression. Kita klik OK. Nah, untuk input rank kita itu isi di bagian keputusan pembelian. Jadi kita blok di keputusan pembelian. Lalu untuk input X yang rank,
Kita blok di bagian iklan radio hingga iklan koran. Seperti ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ketika sudah muncul hasilnya, kita rapikan terlebih dahulu. Dan seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. R square di sini tuh bisa dilihat dari nilai R square. Kita warnai dulu. Nah, ini tuh bisa dilihat bahwa dari nilai S square dapat dikatakan bahwa variabel Y, keputusan pemilihan itu dipengaruhi sebesar 42,7% oleh variabel iklan radio X1, nah untuk digital marketing X2 dan iklan koran X3 dan sisanya itu sebesar 7,25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk yang ANOVA, kita blok yang bagian angka di significance F. Nah, kita warnai terlebih dahulu. Nah, ini tuh bisa dilihat dari tabel ANOVA di mana nilai signifikan F lebih kecil dari nilai p-value 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara maksimal bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y keputusan pembelian. Nah, selanjutnya kita blok bagian koefisien di variabel dari variabel X1 sampai 3. Nah, kita blok seperti ini. Nah, lalu kita beri warna dan di bagian p-value juga sama. Kita blok dan kita beri warna. Nah, variabel X1 itu memiliki p-value sebesar 0,61 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial terpisah variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Untuk variabel digital marketing X2 ini memiliki p-value sebesar 0,007 yang di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan secara parsial terpisah variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Untuk variabel iklan koran X3 memiliki nilai p-value sebesar 0,637 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial terpisah variabel X3 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita akan masuk ke SPSS. Oke, selanjutnya kita masuk ke SPSS. Lalu kita masuk ke variabel view. Nah, kita ganti namanya. Kita masuk ke desimal. Kita nolkan. Lalu kita isi bagian label yaitu
iklan radio. Selanjutnya ada digital marketing, lalu iklan koran, dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Lalu di bagian ini kita ganti ke scale sampai urutan ketiga. Selanjutnya kita masuk ke analyze, lalu kita ke regression, kita pilih yang linear, lalu keputusan pemilihan kita pindah ke dependent, lalu sisanya kita pindah ke independent. Lalu kita ke statistik dan kita klik di bagian sini, continue, plots. Untuk yang ini kita pindah ke Y dan yang ini kita pindah ke X. Selanjutnya kita klik dua-duanya, lalu kita continue dan kita save. Lalu kita klik bagian kita continue. Selanjutnya kita oke. Karena menjelang seperti gunung, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal. Selanjutnya, terdapat titik-titik kecil yang menyebar di sekitar garis. Nah, dapat disimpulkan data di penelitian ini adalah data yang dapat didistribusikan secara normal. Untuk di bagian N-Partes, nah di sini tuh dapat dilihat di bagian Asimsik, nah itu di mana nilainya itu lebih besar dari 0,5. Nah, dapat disimpulkan data dapat digunakan secara. Selanjutnya kita masuk ke logistic regression binary. Nah, kita copy semua datanya, lalu kita pindah ke SPSS. Setelah kita sudah mengcopy datanya dari Excel, kita masukkan ke dalam SPSS. Lalu kita masuk ke variable view. Kita ganti namanya menjadi selanjutnya kita ubah desimalnya menjadi 0 dan di value kita ganti 0 dan lokalnya kita beri Nasus Nasas Nasas Guide. Lalu kita klik add. Selanjutnya kita masukkan angka 1, lalu kita tulis, subscribe. Kemudian kita klik add.
Lalu kita klik OK. Nah, di bagian measure kita ganti jadi scale dan nominal. Lalu kita kembali ke data view. Lalu kita masuk ke analyze, lalu ke regression. Kita klik apa gitu? Kita klik binary logistik. Kita masukkan ke ke lalu subscribe to dependence. Lalu kita klik probabilities, group, dan membership. Lalu kita klik option, kita klik semua, continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini conversion summary, semua datanya sudah pas dan sesuai, yaitu 41, missing just 0, semua data masuk. Nah, untuk dependent variable encoding, no subscribe, 0, subscribe 1 untuk blok, beginning blok. Nah, ini tuh membandingkan dengan blok 1, yaitu 1 dan 2 itu 399, berarti turun dari 45. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa datanya semakin baik, datanya presisi. Untuk omnibus test of model koefisien, nilai SIG lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel X mempengaruhi signifikan terhadap keputusan subscribe dan tidak subscribe. Untuk model semarinya ada di angka 0,0228, dapat dikatakan variabel X dan Y mempengaruhi variabel model sumari ada di angka 0,0228, dapat dikatakan variabel X dan Y mempengaruhi variabelnya sebesar 0,228. Nah, untuk Webster and Lemeseau test, nah, terbaca nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi, datanya juga sesuai dengan modelnya. Nah, untuk classification table, angkanya itu 78,0. Nah, angka ketetapan prediction. Nah, untuk variabel in the equation lebih kecil dari 0,05 di bagian X dan SIG. Nah, semakin tua usia sangat mungkin untuk subscribe. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke machine learning. Jadi, pertama-tama kita ke analyze, lalu ke neural, lalu multi layer perception. Selanjutnya, selanjutnya skor kinerja karyawan kita masukkan ke dependent. Lalu untuk Lalu sisanya kita masukkan ke covari covariates. Selanjutnya kita masuk ke output. Kita klik bagian independent variable important analysis, terus kita klik save, lalu kita klik save. Nah, oke.
Lalu untuk cash processing summary, eh, untuk cash processing summary ini total datanya 115. Lalu untuk network information, output layer, number of units, totalnya 10. Dan untuk hidden layers, eh, number of hidden layers, totalnya 1. Number of units in hidden layer 1, totalnya 3. Lalu untuk model summary, total. Lalu nilai di training time-nya itu masih besar, dapat disimpulkan prediksinya ini masih belum akurat. Lalu di independent variable importance, intelligence paling besar 100% dan paling dominan pada karyawan, pengaruhnya itu lebih besar. Untuk normalis important, IQ-nya itu 100%. Untuk pengalaman kerjanya totalnya 80%. Untuk teliti totalnya 60%, 10% dan disuruh data yang lain-lain. Itu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.